Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky Alvareza dari kelas TIB Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang Multi-Level Feedback Queue Scheduling atau MLFQ terkait dengan algoritma scheduling dalam sistem operasi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materinya. Jadi, algoritma Multi-Level Feedback Queue Scheduling atau MLFQ, di mana algoritma penjadwalan CPU Multi-Level Feedback Queue ini adalah metode yang digunakan untuk mengatur urutan eksekusi proses yang ada pada CPU. Algoritma ini menggunakan beberapa antrian dengan tingkat prioritas yang berbeda untuk menjadwalkan proses. Antrian-antrian ini diatur secara hierarkis, di mana antrian dengan prioritas yang lebih tinggi ditempatkan di atas dan antrian dengan prioritas yang rendah ditempatkan di bawah. Dalam MLFQ, setiap proses yang dimasukkan ke antrian dengan prioritas tertentu berdasarkan karakteristiknya. Proses-proses dengan kebutuhan CPU yang tinggi atau yang memiliki deadline yang ketat akan ditempatkan di antrian dengan prioritas tinggi. Sedangkan proses-proses dengan kebutuhan CPU yang rendah atau yang tidak memiliki deadline yang ketat akan ditempatkan di antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Kemudian, dengan menggunakan antrian dengan prioritas yang berbeda, maka MLFQ dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada proses-proses yang membutuhkan waktu eksekusi yang cepat atau yang memiliki kepentingan yang lebih tinggi. Selain itu, dalam MLFQ ini juga menggunakan mekanisme feedback yang memungkinkan proses yang secara terus-menerus membutuhkan CPU untuk mendapat prioritas yang lebih tinggi. Jika suatu proses secara terus-menerus membutuhkan resource CPU dalam waktu yang cukup lama, maka proses tersebut akan dipromosikan ke antrian dengan prioritas yang lebih tinggi. Hal ini memastikan bahwa proses-proses yang membutuhkan waktu eksekusi yang lama tidak terjebak di antrian dengan prioritas rendah dan tetap dapat mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi, MLFQ dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan melalui prioritas penugasan yang ada. Kemudian di sini kita masih dalam satu slide di mana nilai prioritas yaitu algoritma multi-level feedback queue adalah salah satu metode penjadwalan yang sifatnya adalah preemptif. Jadi, dalam MLFQ jika terdapat proses baru yang tiba dengan prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang berjalan, maka proses yang sedang berjalan ini akan dihentikan atau preempted untuk memberikan kesempatan kepada proses dengan prioritas yang lebih tinggi untuk dieksekusi terlebih dahulu. Sehingga hal ini memungkinkan sistem untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap proses-proses yang memiliki kepentingan yang lebih tinggi. Selain itu, MLFQ juga memungkinkan proses untuk dipindahkan antar antrian berdasarkan perilaku dari program tersebut. Dengan kata lain, proses-proses yang memiliki pola perilaku serupa akan ditempatkan dalam antrian yang sama, sehingga mampu membantu untuk meningkatkan efisiensi scheduling karena proses-proses serupa tadi cenderung membutuhkan waktu eksekusi yang relatif sama. Dengan adanya fitur ini, MLFQ dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem secara lebih efisien. Kemudian, karakteristik penjadwalan preemptif dalam MLFQ memungkinkan sistem untuk lebih responsif terhadap perubahan prioritas proses. Dengan adanya sifat preemptif ini, proses-proses yang memiliki kepentingan yang lebih tinggi dapat langsung dieksekusi tanpa harus menunggu proses yang punya prioritas lebih tinggi ini selesai. Jadi, memastikan bahwa proses kritis ini dapat dijalankan sesegera mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, di sini di penentuan prioritas tadi sudah dijelaskan bahwa proses yang memiliki pola perilaku serupa ditempatkan dalam antrian yang sama, dan preemptive MLFQ ini memungkinkan sistem lebih responsif terhadap perubahan prioritas proses.
Kemudian untuk mekanisme kerja sendiri, di mana di sini ada beberapa bagian, yaitu proses kedatangan, penjadwalan proses, quantum time, dan contoh kerjanya. Di sini saya akan menjelaskan di mana dalam sistem operasi, proses kedatangan adalah tahap awal di mana penjadwalan proses di komputer itu akan dijalankan. Ketika proses baru tiba, proses tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian dengan prioritas tertinggi. Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan dijalankan terlebih dahulu sebelum proses dengan prioritas yang lebih rendah. Selanjutnya, penjadwalan proses dilakukan dengan mengutamakan proses yang berada di antrian prioritas tertinggi. Jadi maksudnya proses-proses ini akan dijadwalkan terlebih dahulu untuk dieksekusi. Namun kalau antrian prioritas tertinggi tadi kosong, maka proses di antrian berikutnya akan dijadwalkan untuk dieksekusi selanjutnya. Jadi sistem akan tetap efisien dalam mengeksekusi proses-proses yang ada. Di sini ada yang namanya quantum time, di mana setiap proses memiliki quantum time untuk menentukan berapa lama proses tersebut untuk dieksekusi dan dipindahkan ke antrian berikutnya. Jadi ketika quantum time sebuah proses itu habis, maka proses itu tadi akan dipindahkan ke antrian berikutnya dengan prioritas yang lebih rendah. Dengan demikian, sistem dapat mengatur proses-proses dengan lebih efisien hingga proses selesai dan semua instruksi telah dijalankan. Di sini diberikan salah satu studi kasus contoh kerjanya, di mana dalam contoh ini terdapat dua proses, yaitu A dan B, di mana A membutuhkan waktu respon cepat, sedangkan B membutuhkan banyak resource CPU. Di sini, ketika kedua proses tersebut tiba, maka MLFQ akan menempatkan proses A ke dalam antrian prioritas tertinggi dan proses B ke antrian prioritas rendah. Hal ini karena karakteristik masing-masing proses, di mana A memiliki kebutuhan respon yang lebih cepat daripada proses B, sehingga A akan dijadwalkan terlebih dahulu sebelum proses B. Nah, setelah proses A selesai dieksekusi, dalam quantum time itu proses A akan dipindahkan ke antrian prioritas yang lebih rendah. Kemudian giliran proses B untuk dijadwalkan dan dieksekusi. Jadi dengan demikian MLFQ dapat mengatur penjadwalan proses secara efisien berdasarkan prioritas dan karakteristik masing-masing proses yang ada. Di sini akan diberikan contoh implementasi sederhana dari algoritma MLFQ, di mana di sini kita perhatikan gambar berikut, ada Q1, Q2 sampai Q3 dan high priority, low priority. Ini maksudnya apa? Jadi di sini kita anggap antrian 1 dan 2 mengikuti round robin dengan kuantum masing-masing 4 dan 8, dan antrian 3 mengikuti FCFS. Implementasi ini typo MLFQ diberikan di bawah ini. Jadi ketika suatu proses dimulai, sistem operasi akan menentukan antrian yang sesuai berdasarkan prioritasnya. Apa maksudnya? Jadi ketika proses tersebut berjalan di latar belakang dan memiliki prioritas yang rendah, maka sistem operasi akan menempatkannya ke dalam antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Seperti antrian ketiga, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses-proses yang lebih penting dan membutuhkan penanganan segera diberikan prioritas yang lebih tinggi. Akan tetapi, jika suatu proses memiliki prioritas yang sangat tinggi dan kritis, sistem operasi akan langsung menempatkannya ke dalam antrian dengan prioritas tertinggi, yaitu antrian 1. Dengan demikian, proses tersebut akan segera dieksekusi tanpa harus menunggu antrian yang lebih rendah. Hal ini memastikan bahwa proses yang sangat penting dapat segera diproses tanpa adanya penundaan yang tidak perlu. Di sini kemudian, ketika sebuah proses dimulai di antrian 1, proses tersebut akan dieksekusi selama 4 unit waktu. Maksudnya di sini adalah jika proses tersebut berhasil selesai dalam waktu 4 unit tersebut atau memberikan CPU untuk operasi I/O dalam waktu tersebut, maka prioritas proses tersebut akan tetap sama. Namun, jika proses tersebut tidak selesai dalam waktu 4 unit tersebut, maka prioritasnya akan dikurangi dan proses tersebut akan dipindahkan ke antrian 2. Jadi proses tersebut akan kembali diulang jika masuk lagi ke antrian siap. Selanjutnya, proses yang berada di antrian 2 juga akan mengikuti aturan yang sama dengan antrian 1, tapi kuantum waktunya adalah 8 unit. Jika proses tersebut tidak selesai dalam kuantum waktu yang telah ditentukan, maka prioritasnya akan menurun.
dan proses tersebut akan dialihkan ke antrian dengan prioritas yang lebih rendah. Hal ini berlaku secara umum untuk semua proses yang tidak selesai dalam kuantum waktu yang telah ditetapkan. Kemudian dalam antrian terakhir, proses diatur menggunakan metode FCFS atau first come first serve. Ini berarti bahwa proses yang tiba pertama kali akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum proses-proses berikutnya. Metode ini mengikuti prinsip antrian sederhana di mana proses yang datang lebih awal akan dilayani lebih dulu sebelum proses-proses yang datang kemudian. Namun dalam antrian dengan prioritas, proses-proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan diberikan prioritas untuk dieksekusi lebih dulu sebelum proses dengan prioritas yang lebih rendah. Hal ini berarti bahwa jika ada proses dengan prioritas yang lebih tinggi itu sedang berjalan, maka proses dengan prioritas lebih rendah ini harus menunggu hingga antrian dengan prioritas yang lebih tinggi tadi kosong. Nah, selain itu, jika ada proses yang sedang berjalan pada antrian dengan prioritas lebih rendah dan kemudian ada proses dengan priority yang lebih tinggi tiba, maka proses dengan prioritas yang lebih rendah ini akan diinterupsi. Jadi maksudnya proses dengan prioritas yang lebih tinggi tadi akan mengambil alih eksekusi dan proses dengan prioritas yang lebih rendah akan ditunda hingga proses priority yang lebih tinggi tadi selesai dieksekusi. Hal ini untuk memastikan bahwa proses dengan priority lebih tinggi dapat segera dieksekusi tanpa harus menunggu proses dengan prioritas yang lebih rendah selesai dijalankan. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh penghitungan yang lebih rinci dari algoritma AMLFI sebagai berikut yang ada di tabel, di mana di sini pada saat T itu adalah time atau waktu sama dengan 0, semua proses tiba dengan burst time awal masing-masing P1 hingga P4 ini sesuai dengan yang ada di tabel 10, 29, 3, dan 7 awalnya. Nah, kemudian kita pilih proses yang pertama, yaitu P1 untuk dieksekusi yang pertama kali. Nah, P1 ini di antrian pertama atau priority 1 yang memiliki kuanta waktu 4. Hal ini berarti bahwa P1 diberikan waktu CPU selama 4 unit waktu. Sehingga sisa burst time untuk P1 menjadi 6. Hal ini didapat dari mana? Didapat dari 10 dikurangi 4. Maka sisa burst time-nya adalah 6. Kemudian pada time keempat, di mana kuanta waktu untuk P1 habis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena P1 belum selesai. Sisa burst time dari P1 adalah 6. Jadi P1 dipindahkan ke antrian berikutnya, yaitu Q2 atau proses berikutnya. Kemudian P2 mulai dieksekusi di Q1 dan P2 diberikan waktu CPU selama 4 unit waktu, sehingga sisa burst time-nya menjadi 29 dikurangi 4 sama dengan 25. Kemudian pada T8 kuanta waktu untuk P2 habis karena P2 belum selesai. Sisa burst time P2 adalah 25. Jadi P2 dipindahkan ke Q2. Di sini apa yang dimaksud dengan QQ itu artinya adalah skala prioritasnya, yaitu ada skala prioritas 1, 2, dan 3. Ini sama seperti yang saya jelaskan di atas sebelumnya, bahwa semakin kecil skala prioritas maka semakin tinggi prioritas yang harus didahulukan. Nah, kemudian di sini ketika T8 ini P2 habis, maka burst time-nya tadi kan 25. Jadi P2 dipindah ke Q2. Proses berikutnya P3 mulai dieksekusi di Q1. P3 diberikan waktu CPU selama 4 unit waktu. Namun karena burst time dari P3 ini hanya 3, maka P3 selesai dalam 3 unit waktu dan tidak memiliki sisa burst time. Kemudian next, pada time ke-12, di mana P3 sudah selesai dieksekusi. Lalu pada proses berikutnya, P4 mulai dieksekusi di Q1. P4 diberikan waktu CPU selama 4 unit waktu, sehingga sisa burst time P4 menjadi 7 dikurangi 4, maka hasilnya adalah 3 di sini. Kemudian pada 16, T16 atau time 16, kuanta waktu untuk P4 ini habis. Karena P4 belum selesai, sisa burst time P4-nya adalah 3. P4 kita pindahkan ke Q2 ke sini, sehingga kembali ke P1 mulai dieksekusi di
Q2 dengan kuanta waktu 8. Hal ini berarti bahwa P1 diberikan waktu CPU selama 8 unit waktu. Namun karena sisa burst time dari P1 hanya 6, P1 selesai dalam 6 unit waktu dan tidak ada sisa burst time-nya. Kemudian pada T24 P1 selesai dieksekusi, proses berikutnya P2 mulai dieksekusi di Q2. P2 diberikan waktu CPU selama 8 unit waktu sehingga sisa burst time-nya untuk P2 menjadi 25 dikurangi 8 sama dengan 17. Kemudian pada T32 lanjut, kuanta waktu untuk P2 sudah habis karena P2 belum selesai dan sisa burst time-nya adalah 17, maka P2 dipindah ke Q3. Kembali ke P4, P4 mulai dieksekusi di Q2 dengan kuanta waktu 8. Ini berarti bahwa P4 diberikan waktu oleh CPU hanya selama 8 unit waktu. Namun karena sisa burst time P4 hanya 3, maka P4 selesai dalam 3 unit waktu dan tidak ada sisa burst time. Kemudian pada T40, di mana P4 selesai dieksekusi, lalu kembali ke P2. P2 mulai dieksekusi di Q3 dengan algoritma FCFS tadi. Hal ini berarti bahwa P2 diberikan waktu oleh CPU sampai proses tersebut selesai, sehingga sisa burst time-nya adalah 17 dikurangi 17 dan hasilnya adalah 0. Kemudian setelah P2 selesai dieksekusi pada T79, proses berikutnya P4 ini mulai dieksekusi di Q3 dengan algoritma FCFS. Ini berarti bahwa P4 diberikan waktu CPU sampai proses tersebut selesai. Sisa burst time dari P4 menjadi 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah 0. Pada T86, P4 selesai dieksekusi dan semua proses telah selesai dieksekusi. Nah, dengan cara ini, MLFQ memastikan bahwa proses yang membutuhkan waktu CPU lebih sedikit ini selesai lebih cepat, sehingga dapat membantu meningkatkan throughput dan mengurangi waktu tunggu rata-rata. Nah, berikut adalah tabel Gantt chart dari penghitungan di atas, di mana di sini P1 urutannya adalah P1, P2, P3, P4, P1, P2, P4, P1, P2 dan P4. Di mana setiap P ke N ini mewakili proses yang sedang berjalan dan angka bukan di atas ya, di bawah garis ini memiliki waktu eksekusi, mewakili waktu eksekusi dalam unit waktu yang tadi. Ini garis vertikal ini mewakili perpindahan antara proses. Jadi di sini pada T0 P1 mulai dieksekusi dan berjalan selama 4 unit, di mana kuanta waktunya adalah Q1 sehingga berakhir pada T sama dengan 4. Kemudian pada T4 P2 mulai dieksekusi dan berjalan selama 4 unit waktu sehingga berakhir pada T8 hingga seterusnya hingga P4. Untuk urgensi penggunaan sendiri, ada beberapa alasan mengapa penjadwalan yang rumit ini diperlukan. Yaitu pertama, lebih fleksibel dibandingkan penjadwalan antrian bertingkat. Kemudian proses menunggu giliran mereka untuk dieksekusi. Proses harus menunggu giliran mereka untuk dieksekusi. Jadi dalam penjadwalan yang rumit ini, proses dapat dijadwalkan lebih efisien dan tidak perlu menunggu giliran. Selain itu, algoritma penjadwalan ini juga membantu mengurangi waktu respons. Dengan menggunakan algoritma yang tepat, proses dapat dijadwalkan dengan cara yang paling efisien sehingga waktu respons dapat dikurangi. Hal ini penting dalam environment yang membutuhkan waktu respons yang lebih cepat sehingga sistem dapat dilakukan secara real time atau sistem dapat melayani banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian untuk mengoptimalkan waktu penyelesaian diperlukan adanya algoritma SJF, yaitu Shortest Job First, di mana algoritma ini perlu informasi tentang waktu berjalannya proses agar dapat dijalankan dengan benar. Namun, karena waktu berjalannya proses ini tidak diketahui sebelumnya, algoritma ini akan mempelajari perilaku proses di masa lalu dan memprediksi perilaku proses yang ada di masa depan. Dengan cara ini, algoritma penjadwalan ini mencoba menjalankan proses yang lebih singkat terlebih dahulu, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan waktu penyelesaian secara keseluruhan. Kemudian slide selanjutnya ada penerapan algoritma MLFQ dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi terkini. Yang pertama ada sistem pelayanan rumah sakit. Dalam sistem pelayanan rumah sakit, pasien dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kegawatan kondisinya. Pasien dalam kondisi kritis misalnya,
pasti masuk gawat darurat sehingga dapat prioritas yang lebih tinggi. Sedangkan pasien yang kondisinya kurang kritis, contohnya pasien rawat jalan, dapat diberi prioritas yang lebih rendah. Nah, dengan cara ini, rumah sakit dapat memastikan bahwa pasien yang membutuhkan perawatan akan segera mendapat penanganan pelayanan terlebih dahulu. Kemudian, dalam sistem operasi ini, proses dapat dikelompokkan menjadi foreground proses dan background proses. Di mana foreground proses biasanya proses yang berupa interaksi langsung dengan pengguna dan membutuhkan respons yang lebih cepat, sehingga prioritasnya lebih tinggi. Sementara itu, background proses biasanya adalah proses yang berjalan di latar belakang dan tidak memerlukan respons secepat foreground proses, sehingga diberi prioritas yang lebih rendah. Kemudian, dalam sistem antrian seperti di bank, bioskop, pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis layanan atau urgensi yang mereka butuhkan. Dalam sistem antrian ini, misalnya pelanggan yang membutuhkan layanan cepat di bank nih, tarik tunai, kemudian penarikan deposito, dan lain sebagainya, akan diberikan prioritas yang lebih tinggi. Sehingga pelanggan yang membutuhkan layanan yang memerlukan waktu yang lebih lama seperti membuka rekening baru dapat diberi prioritas yang lebih rendah. Kemudian ada sistem penjadwalan audit, di mana dalam sistem ini audit dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhan penjadwalannya. Misalnya audit untuk bagian divisi yang butuh pengecekan lebih sering dapat diberi prioritas yang lebih tinggi. Sedangkan audit untuk bagian yang divisi pengecekannya lebih jarang dapat diberi prioritas yang lebih rendah. Nah, semua contoh yang sudah saya sebutkan ini menunjukkan bagaimana MLFQ dapat digunakan untuk mengoptimalkan penjadwalan berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Sekian apa yang dapat saya presentasikan terkait MLFQ. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah eja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.